Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Dila Amin Nasabila dari kelas 4H. Nah, di sini di video kali ini saya akan membahas tentang manajemen investasi dan portofolio meliputi 1. Bagaimana cara berinvestasi di pasar modal, dan kedua, cara memilih saham dan obligasi, dan ketiga, bagaimana cara menilai resiko, dan keempat, apa itu portofolio dan bagaimana cara membuat portofolio. Nah, sebelum mengetahui cara berinvestasi di pasar modal, saya akan jelaskan dulu apa itu pasar modal. Nah, pasar modal, pasar yang merupakan sarana bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh dana jangka panjang dengan cara menjual saham atau obligasi. Nah, cara investasi di pasar modal, yang pertama, mulailah sedini mungkin, karena faktor waktu memegang peran penting dalam berinvestasi. Nah, semakin muda usia kita saat mulai berinvestasi, semakin ringan persiapan kebutuhan dan pencapaian tujuan kita di masa depan. Kita bisa mencoba fitur simulasi investasi di www.mos.co.id. Nah, di situ kita bisa menyesuaikan lama waktu investasi, profil resiko yang kita miliki, modal awal, komitmen investasi per bulan yang akan kita rencanakan. Dan yang kedua, menentukan tujuan investasi kita secara spesifik. Nah, setiap investasi sebaiknya ditentukan tujuannya. Beberapa tujuan investasi yang umum antara lain mempersiapkan kayak dana pensiun, dana pendidikan, membeli rumah atau renovasi properti, seperti itulah. Yang ketiga, menentukan jangka waktu dan target dana yang diperlukan. Nah, menentukan jangka waktu berinvestasi akan mempengaruhi nominal investasi dan jenis instrumen yang dipilih untuk mencapai dana yang kita butuhkan. Semakin pendek jangka waktu berinvestasi, maka nominal harus dialihkan juga biasanya relatif lebih besar. Dan yang keempat, mengalokasikan dana untuk investasi secara konsisten. Nah, idealnya di sini kita bisa mengalokasikan 10% hingga 30% dari pendapatan bulanan untuk investasi. Pastikan uang yang dipakai untuk berinvestasi tidak mengganggu kebutuhan sehari-hari. Karena kita ingat bahwa berinvestasi itu tidak hanya menawarkan keuntungan, namun juga memiliki resiko. Dan yang kelima, mulai berinvestasi dengan cara investasi tidak langsung. Pasar modal memang identik dengan produk saham, tapi tahukah kamu bahwa ada dua pilihan produk pasar modal, yaitu ada obligasi dan reksadana. Nah, untuk investasi pemula yang masih belum percaya diri bertransaksi saham, solusi memulai investasi pasar modal bisa secara tidak langsung, yaitu dengan membeli produk reksadana melalui manajer investasi. Dan selanjutnya bisa memilih investasi aset finansial yang diawasi oleh OJK. Dan selanjutnya, jangan meletakkan semua telur dalam satu keranjang. Nah, misal contohnya gini, si Haruto yang memiliki risk profile konservatif itu memilih memulai investasi dengan reksadana pasar uang. Nah, setelah 3 bulan rutin melakukan investasi setiap tanggal gajiannya, si Haruto itu mulai memahami cara kerja dan pergerakan investasinya. Kemudian si Haruto mulai percaya diri melangkah lagi ke diversifikasi instrumen pertamanya, yaitu obligasi negara. Nah, si Haruto memilih SBN karena pokok dan imbal hasil dijamin oleh pemerintah. Nah, sehingga tergolong aman kan ya. Ini masih sesuai dengan profil risiko rendah yang Haruto miliki. Nah, setelah rutin di instrumen reksadana dan SPN, kini si Haruto lebih berani melangkah ke investasi saham. Haruto mulai diversifikasi keduanya dengan mempelajari indeks LQ45 di laman resmi Bursa Efek Indonesia. Nah, setelah dia mempelajari bagaimana menganalisis resiko fundamental beberapa perusahaan, si Haruto itu mulai memilih BBRI dan ICBP contohnya sebagai saham blue chip pertamanya. Dan disitulah proses sobat si Haruto tidak singkat, namun sesuai dengan profil resiko dan kemauan belajar yang konsisten dalam berinvestasi di pasar modal. Selanjutnya, itu melakukan pengawasan secara periodik untuk memantau kinerja investasi. Apabila sudah memilih produk investasi, maka harus kita ingat untuk mengevaluasi kinerja produk tersebut dari waktu ke waktu untuk investasi saham. Hal ini bisa kita lakukan dengan membandingkan harga saham saat dengan harga kita membeli.
apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Materi selanjutnya yaitu bagaimana cara memilih saham. Nah, saat ini saham kan menjadi salah satu instrumen investasi yang cukup populer kan ya. Nah, salah satu alasannya yakni karena memberikan return yang cukup tinggi. Namun tidak sedikit itu masyarakat yang merasa gagal dalam berinvestasi di pasar modal karena pengetahuannya yang belum mumpuni dan jadinya asal membeli saham gitu. Dan sejatinya pengetahuan terkait cara memilih saham terbaik adalah hal terpenting sebelum berinvestasi. Nah, berikut ada sejumlah tips untuk memilihnya. Itu yang pertama, menggunakan sekuritas dengan biaya transaksi yang kecil. Maksudnya dalam investasi saham, investor diharuskan membuka rekening efek yang difasilitasi oleh perusahaan sekuritas. Nah, setelah rekening sudah selesai dibuat, berikutnya investor harus top up sejumlah dana ke rekening efek. Nah, uang di rekening efek itulah yang nantinya berfungsi sebagai e-money. Dan uang tersebutlah yang investor gunakan untuk membeli saham-saham online yang diinginkannya. Nah, jadi biaya transaksi yang dimaksud adalah biaya pembelian dan penjualan saham. Nah, biaya itulah yang bakal jadi profit dari perusahaan broker yang bersangkutan. Biasanya sih sekuritas ditetapkan menjadi 0,19% untuk pembelian dan 0,29% untuk penjualan. Dan yang tips yang kedua, hitung terlebih dahulu keuntungan dan kerugiannya. Ada beberapa saham yang hanya dijual dengan harga 50 perak per lembarnya. Di investasi saham kita maksudnya hanya bisa membeli dalam satuan lot, di mana satu lot itu terdiri dari 100 lembar saham. Jika kita membeli satu lot saham dengan harga per lembar 50 perak, artinya kita hanya perlu membayar 5.000. Kita sudah berhasil memiliki saham sendiri, tidak perlu membeli yang mahal. Pilih yang sesuai dengan kemampuan kita. Rumusnya, kita harus mematok keuntungan setidaknya 1% dari dana yang kita keluarkan untuk membeli saham. Dan yang ketiga, pilih saham yang terdaftar di indeks LQ45 dan IDX 30. Daftar saham yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia adalah ukuran statistik perubahan gerak harga dari kumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Nah, itu para pemula yang bingung dengan pemilihan saham, pertama bisa memilih saham yang ada di indeks saham BEI yang bergabung di indeks LQ45 atau IDX 30. Dan yang keempat, membeli saham dari perbankan atau consumer goods. Setelah mengenal apa itu indeks saham LQ45 atau IDX 30, tahap dari perbankan atau perusahaan yang bergerak di bidang consumer goods membeli saham dari perbankan dan perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidang konsumer. Sebagai saham pertama adalah cara yang paling bijak dan aman untuk pengalaman bermain saham pertama kita. Dan yang kelima, membeli saham yang fundamentalnya, keuangannya itu baik dan stabil. Sebelum membeli ada baiknya sih kita untuk membaca portofolio dari setiap perusahaan yang sahamnya sedang kita incar. Karena untuk melakukan selanjutnya kita melakukan screening dan filter dengan teliti dan pilih yang fundamental keuangannya itu paling baik. Karena dengan kita memilih perusahaan yang fundamental keuangannya baik, kita bisa menekan kerugian yang mungkin terjadi semaksimal mungkin biar keuntungan yang didapat juga semakin banyak. Materi selanjutnya, bagaimana cara menilai risiko. Nah, ada 3 tahapan dalam menilai risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Merupakan proses menemukan atau mengenali dan menggambarkan risiko. Daftar risiko secara komprehensif disusun berdasarkan peristiwa-peristiwa yang mungkin menciptakan atau menurunkan, memperlambat, dan menunda pencapaian tujuan. Seperti itulah. Nah, risiko-risiko yang dimasukkan dalam BCM hanya risiko yang dapat menyebabkan bisnis terhenti total atau yang dapat menghentikan salah satu dari proses-proses bisnis yang bersifat kritis. Nah, untuk itu diperlukan identifikasi sosial komponen-komponen atau aset-aset penting yang membuat proses-proses tersebut berjalan dengan baik. Dan dampaknya bila salah satu dari komponen atau aset tersebut terganggu. Identifikasi juga harus mencakup risiko yang bersumber dari komponen-komponen yang berada di bawah
kendali organisasi yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi. Nah, menilai resiko selanjutnya yang kedua, memperkirakan resiko. Dan yang kedua, memperkirakan resiko merupakan proses untuk memahami sifat resiko dan untuk menentukan tingkat resiko. Analisis resiko melibatkan pertimbangan dari penyebab dan sumber resiko, konsekuensi positif dan negatif, dan tingkat keparahan jika terjadi dan kemungkinan resiko tersebut terjadi dalam satu waktu. Untuk menentukan tingkat keparahan, organisasi dapat menentukan tingkat keparahan berdasarkan dua skala, yaitu ada tinggi dan rendah. Dan ada juga yang menggunakan 3 skala, yaitu tinggi, menengah, dan rendah. Yang ketiga, risk evaluation. Tujuan dari evaluasi resiko adalah untuk membantu dalam membuat keputusan berdasarkan hasil analisis resiko mana yang memerlukan perbaikan dan prioritas untuk dilakukan lebih awal. Ada beberapa hal sih yang harus dipertimbangkan ya, seperti kayak keputusan harus mempertimbangkan konteks yang lebih luas dari resiko dan mencakup pertimbangan toleransi resiko ditanggung oleh pihak lain selain organisasi yang memiliki resiko. Selanjutnya, keputusan itu harus dibuat sesuai dengan hukum peraturan. Dan ketiga, keputusan harus dibuat dalam persyaratan sesuai. Keempat, dalam beberapa situasi evaluasi resiko dapat menyebabkan keputusan untuk melakukan analisisnya yang lebih lanjut. Dan kelima, evaluasi resiko juga dapat menyebabkan keputusan untuk tidak memperlakukan resiko dengan cara apapun selain dengan cara mempertahankan kontrol yang ada. Nah, materi selanjutnya, cara membuat portofolio yang baik. Nah, dalam membuat portofolio investasi terdapat beberapa strategi yang harus diterapkan untuk meminimalisir resiko sekaligus meningkatkan keuntungan. Yang pertama, diversifikasi. Portofolio diversifikasi merupakan strategi investor untuk mengoptimalkan return dan meminimalisir resiko dengan menempatkan investasi pada lebih dari satu instrumen, baik saham ataupun non-saham. Nah, dalam diversifikasi portofolio ada baiknya kita menggunakan produk investasi yang liquid. Contohnya ya seperti reksadana, pasar uang, surat deposito, dan emas juga bisa. Tujuannya agar lebih mudah dilikuidasi. Selanjutnya, tujuan dan jangka investasi sebelum merancang portofolio. Kita itu harus memastikan terlebih dahulu apa tujuan investasi kita. Nah, misalnya untuk biaya kuliah anak. Nah, dengan demikian kita dapat menentukan jangka waktu yang diperlukan. Setelah 2 unsur itu terpenuhi, saatnya kita memilih produk investasi yang tepat. Yang ketiga, pahami profil resiko. Maksudnya, seberapa besar kemampuan seseorang investor dalam menanggung resiko investasi? Ada 3 jenis profil resiko, yakni konservatif, moderat, dan agresif. Tipe konservatif cenderung mencari produk dengan resiko terkecil, sedangkan investor moderat dapat mentoleransi resiko sedang dan harga fluktuatif. Dan sementara agresif memiliki toleransi resiko tinggi karena berorientasi pada return yang besar. Nah, biasanya itu semakin besar return akan semakin tinggi pula tingkat resikonya. Dan yang keempat, seimbangan resiko dan return. Penyeimbangan antara return dan resiko itu perlu dilakukan. Nah, terutama apabila kita memiliki berbagai jenis saham. Caranya seperti menggabungkan saham dengan harga stabil dan saham yang harganya berpotensi untuk terus naik, sehingga kerugian yang terjadi itu dapat ditutup menggunakan keuntungan dari saham lainnya. Yang kelima, menyesuaikan modal. Nah, sebelum berinvestasi, kita perlu mengalokasikan modal secara hati-hati, terutama jika kita adalah investor pemula dan masih memerlukan adaptasi. Sesuaikan nilai serta instrumen investasi dengan modal yang
kita miliki, pastikan juga kebutuhan sehari-hari itu tetap terjamin dan tercukupi. Dan yang terakhir, menentukan komposisi portofolio. Setelah mengetahui profil risiko, tentukan komposisi portofolio yang tepat. Nah, apabila kita memiliki profil risiko konservatif, maka bisa menggunakan pembagian 50% income portofolio dan 50% growth portofolio. Apabila kita termasuk investor dengan profil risiko moderat, maka sangat disarankan untuk menggunakan komposisi 50% value portofolio dan 50% growth portofolio. Sedangkan untuk investor dengan profil risiko agresif, kita lebih cocok apabila fokus menyusun komposisi 80% value portofolio dan 20% growth portofolio. Nah, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih.